Selamat berjumpa kembali pada Bina Iman kali ini, di mana kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam keadaan yang tidak baik. Gereja Tuhan pada akhir zaman dinubuatkan oleh Tuhan sebagai gereja Laodikia yang suam-suam. Nah, kita hidup di tengah-tengah masyarakat Kristen yang mengalami kesuaman rohani. Untuk itu kita mesti menjaga diri kita supaya kita tetap berapi-api. Dengarkan perkataan Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kunci daripada kemenangan, yaitu kalau kita mau mendengarkan suara Roh Kudus. Roh Kudus punya fungsi. Yang pertama itulah menegur dosa. Dan kita mesti sadar di tengah-tengah keadaan dunia dan bahkan juga gereja yang mengalami kesuaman, kita harus peka terhadap suara Roh Kudus untuk kita bisa menerima teguran Tuhan. Untuk apa? Supaya bertobat. Dalam Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kunci daripada kehidupan kekristenan harus kita mengadakan pembaruan tiap hari dengan bertobat. Bertobat berarti kita sadar akan kesalahan kita dan cepat mengakui. Inilah kunci yang pertama yang sangat penting. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus mempunyai satu hubungan dengan sang pemenang. Jikalau kita mau menang, kita mengikut seorang pahlawan yang gagah perkasa, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia sudah membuktikan di atas kayu salib bagaimana dia telah merelakan nyawanya untuk dikorbankan supaya kita mengalami kemenangan. Paskah adalah saat di mana kita merenungkan bagaimana Yesus, dia rela mengikuti akan suara Roh untuk lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Oleh karena itu Yesus adalah pemenang dan kita diminta membuka hati kita. Wahyu 3:20 mengatakan bahwa aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Makan bersama berarti persekutuan. Jadi kalau kita mau menjadi pemenang, marilah kita suka bersekutu dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang memberikan pada kita iman. Dan 1 Yohanes 1 yang pertama pasal 5 mengatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Karena itu adakan terus persekutuan dengan Tuhan supaya Anda bisa mengalami kemenangan. Dan inilah yang Tuhan minta, supaya kita mau suka duduk makan bersama dengan Tuhan. Makan firman Tuhan berarti melakukan kehendak Allah. Dan inilah yang Roh Kudus inginkan dalam hidup saudara, melakukan kebenaran. Kenapa? Karena yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang penghakiman. Berarti kita mesti siap-siap untuk benar-benar mengalami kelepasan daripada penghakiman yang akan datang, supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Oleh karena itu saya percaya kalau kita mau menjaga diri kita dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa, maka kita pasti mengalami kemenangan. Ingat,
Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dan teruskan kemenangan itu sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Engkau mengajar kami supaya di tengah-tengah jemaat yang suam, kami tidak suam, kami mau bangkit, kami mau hidup, bahkan kami akan mengalami kemenangan dan kemenangan karena kami bersama dengan Tuhan Sang Pemenang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.